Shalom jemaat terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang bersuka cita saya mau lihat tangannya dilambaikan ke atas. Semua bersuka cita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Semua bersuka cita karena kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin semuanya. Haleluya. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan karunia Tuhan bagi kami. Kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur untuk saat ini anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami taruhkan seluruh pikiran, konsentrasi kami. Roh jiwa tubuh kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan hadir bersama kami di tempat ini Bapa. Kami mau katakan Tuhan hari ini harinya Tuhan. Saatnya Engkau melawat jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah hari ini. Biar kuasa Allah tercurah tempat ini lebih lagi. Yang datang dengan sakit pulang kesembuhan. Kelepasan terjadi. Sukacita penuh semua. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap menyembah Tuhan katakan. Amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan sepenuhnya hati kita, jiwa kita, segenap kekuatan kita. Untuk kita datang ke hadapan Tuhan, kita mau nyatakan syukur kita. Bahwa Dia adalah Tuhan yang baik, Dia adalah Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. jemaat Tuhan saja katakan lebih dari harta. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Dengan iman katakan, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yang bersyukur mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Allah yang setia. Kau adalah Allah yang mulia Tuhan. Terima kasih Kau selalu hadir dalam kehidupan kami. Sama-sama kita katakan, Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. ya Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Bersyukur.
Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sahabat kami. Ku bersyukur Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, Kau tunjukkan kasih Setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku katakan Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi katakan Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Panggil Bapa. Bapa. Kau setia. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Bapa kita yang setia. Dia Bapa yang mulia, yang layak terima segala hormat, pujian, kemuliaan. Haleluya. Semua bersyukur akan kebaikan Tuhan. Semua bersyukur akan kebaikan Tuhan. Berikan cos yang luar biasa bagi kiri kanannya, depan belakangnya. Mari kita katakan Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Katakan, Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak
pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya sama-sama katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jemaat Tuhan saja katakan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru. Yes Lord. Ya, semua yang bersyukur kita angkat jempol kita ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Tunjuk kiri kanannya ya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Ayo tunjuk. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya sungguh baik. Semua. Tuhan Yesus baik. Suaranya. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan, yuk lebih lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Semua mau bersyukur bagi kebaikan Tuhan kita. Semua mau bersyukur. Katakan amin. Woo! Na 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 na. Lebih lagi. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakinya gimana? Ya, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Semua yang bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Lompat yuk. Mensyukuri rahmat yang Kau beri. Siap. Melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Musik memuji Tuhan. Semua merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Lebih lagi kita katakan, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Lebih lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi, sama-sama. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Semua masih bersemangat puji Tuhan? Masih semangat? Karena Dialah sukacita kita. Woo! Katakan, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, ikut kehendak-Mu. Berjalan, ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari, menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Semua yang bersukacita bagi Tuhan, katakan, pujian syukurku ku naikkan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ya, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman, aman di dalam
Siap bersorak ya. 1, 2, 3. Hey! Mari kita katakan kasih-Mu yang terbesar Tuhan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama, Kaulah sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sama-sama kita katakan sukacitaku, sukacitaku. Haleluya. Silakan duduk sama Tuhan. Saya melihat wajah-wajah yang sangat-sangat bersukacita di tempat ini. Ada amin semuanya? Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan bagi kehidupan kita. Ada amin semuanya? Semua siap? Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami dalam setiap tahap kehidupan kami, dalam setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah biarkan kami sendiri Tuhan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah
kita katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, berkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang berpindah, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Katakan anugerah-Mu besar melimpah bagiku Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Sekali lagi kita katakan anugerah-Mu besar Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, anugerah-Mu melimpah besar bagi kami. Begitu baiknya Tuhan dalam setiap hari lampas hidup kami. Engkau selalu menyertai kami. Di dalam keadaan apapun Tuhan, ada Engkau bersama kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Ajar kami duduk diam mengerti firman-Mu, mendengar dan memahami begitu baiknya dan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar, siapkan hati kami semua yang berbicara Kau urapi, yang mendengar juga Tuhan, biarlah kami semakin paham, begitu luar biasanya Tuhan bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom. Senang ketemu, sehat semua, nggak ada yang begadang ya nonton bola ya. PSG menang ya, PSG 4-3. Hari ini saya mau bagi singgah atau tinggal. Tema ini dulu-dulunya saya pikir wajar. Karena orang-orang baru kenal Tuhan. Singgah atau dia datang, dia butuh Tuhan dia datang. Kalau dia gak butuh Tuhan dia tinggal. Akhir-akhir ini fenomena yang saya lihat nggak begitu, termasuk di gereja kita nih. Yang mengenal Tuhan yang sudah lama, ngalamin nih namanya fenomena ini nih. Kalau gue nggak cocok, gue tinggal. Kalau gue nggak setuju, gue tinggal. Ngapain gue pusing lagi? Bukan beban gue, bukan urusan gue. Hari ini saya mau bagikan ini. Khusus untuk kita yang duduk di tempat ini, yang saat ini datang ibadah minggu, bahwa kita cek pagi ini, posisi kita saat ini singgah atau tinggal di dalam Tuhan. Oke, kita baca firman Tuhannya. Firmannya cukup panjang di Lukas 24 ayat 13 sampai ada 22 ayat. Kita baca ayat satu ayat. Nanti Bapak Ibu ayat kedua gitu ya gantian ya sampai ayat ke-35. Oke, saya baca Lukas 24 ayat 13 dan sampai 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauh dari Yerusalem. Ayat 14 Bapak Ibu. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16. Ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus
orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dan pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang dan membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 29, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika 31 ya, ketika terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Ayat 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang membaca, mendengarkan firman Tuhan. Hari ini ayat ini saya ambil tema tentang tinggal atau singgah dari ayat ini. Ini menceritakan perikopnya cukup panjang tadi. Kalau kita baca dari awal, ini murid-murid yang sudah mendengar Yesus disiksa, disalibkan, dikuburkan, mati. Mereka pulang. Mereka udah pikir nggak ada harapan lagi. Tuhan Yesus yang mereka dengar, mereka lihat, mereka percaya, udah nggak ada bersama mereka. Mereka pulang. Mereka pikir udah nggak ada lagi Tuhan yang kita sembah. Udah kita pulang. Dan inilah cerita latar belakang dari kitab ini. Dan murid, ada 2 murid ini disebut di sini, ada Kleopas dan temannya, mereka pulang istilahnya pulang kampung karena mereka merasa di Yerusalem udah nggak ada dilihat lagi, nggak ada diharapin lagi, nggak ada Tuhan yang mereka sembah. Mereka pulang kampung di perjalanan nih dengan latar belakang pertama yang saya bagikan gini nih. Kita sudah on fire sering deh ya, ngalamin Tuhan, pertolongan Tuhan, melihat kuasa Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, sering tuh kita lupa ada Tuhan bersama kita. Pertama, yang saya lihat, kalau saya tangkap di poin-poin yang di pasal ini, itu 2 murid ini kecewa. Kecewa dalam artian apa? Tuhan yang gue sembah udah nggak ada yang bisa menolong lagi. Ya, terima kasih di poin ini. Dia kecewa dan melihat bahwa Tuhan udah nggak ada, kematian tidak. Di sini disebutkan bahwa semua sudah selesai. Padahal Yesus memang harus mati. Dan mereka tahu bahwa Tuhan itu harus mati, bangkit di hari ketiga. Cuma mereka lupa nih. Karena mereka sudah melihat harapan yang mereka andalkan. Tuhan yang mereka lihat kesaksiannya luar biasa. Udah gak ada bersama dia. Intinya nih kecewa banget. Dia kecewa dan dipulang udah tinggalin Tuhan. Ini yang saya ambil poin di sini. Kenapa saya bold warna merah. Ini nih penyakit yang kita mau deteksi pagi ini di tengah kita.
Kecewa sering nggak ngalamin kecewa? Atau nggak pernah ngalamin kecewa? Atau sering banget? Wah, kecewa tuh udah makanan tiap hari nih. Ada apa-apa ngadapin keluarga, kecewa. Gak ada orang tua, yuk kita cek hari ini. Lanjut. Ini saya mau ambil 3 poin nih. Kita bisa cek hari ini, posisi kita ini mesti tinggal di dalam Tuhan, atau Tuhan cuma singgah. Gara-gara ini nih, gara-gara namanya kecewa. Dan kecewa ini membuat kita apa nih? Pertama, berjalan tapi tidak bersama. Saya ingat Eden ya, minggu lalu kalau nggak salah di khotbah di Youth, temanya mirip-mirip nih. Saya ambil juga poin pertama, berjalan tapi tidak bersama, ayat 13-15. Bunyinya gini nih, pada hari itu juga 2 orang dari murid-muridnya Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu mereka berjalan bersama-sama dengan mereka. Poin pertama, mereka tahu Tuhan, mereka berjalan dengan Tuhan. Cuman ternyata Tuhan gak bersama ketika ada masalah. Contoh gampang, sorry ya, ini kering banget. Sorry. Aplikasi gini deh, rumah tangga. Kita pertama pasti berjanji, waktu pertama menikah semuanya baik-baik. Semuanya harmonis. Ketika berjalan setahun, 2 tahun manis. 3 tahun, ketika tahu belangnya nih pasangan kita, oh nggak seperti yang gue bayangin, oh nggak seperti yang gue harapin, kok begini nih suami gue, kok begini nih istri gue nih. Kecewa. Anak-anak, kok orang tua saya cuek banget, kok orang tua saya nggak peduli saya. Ini kejadian banyak banget ya sekarang ini bahwa KDRT rumah tangga itu banyak banget. Entah itu berita yang kita dengar, entah itu selebritis. Mungkin saat ini teman-teman yang saat ini mengalaminya, lihat deh, salah satunya kecewa. Kita gak siap menerima kekurangan pasangan kita, itu rumah tangga. Di pekerjaan, kita gak banyak protes dengan pimpinan kita kan. Bos maunya begini-gini nih, banyak ngaturnya, gaji gua gak nambah-nambah. Kerjaan, di pelayanan, contoh deh. Pernah nggak kita berjanji pokoknya kita ikut pemimpin kita maunya semua sesuai dengan maunya pemimpin, kita ikut. Ketika gesekan datang nih, masalah datang nih, kita nggak siap. Kecewa. Ya kalau lagi dangdut ya kecewa. Pertama, kita sepertinya berjalan, cuma nggak libatin Tuhan. Kita berjalan, kita nggak kuat. Kenapa? Kita nggak libatin Tuhan. Tuhan tuh cuma singgah di diri kita, tapi Tuhan gak tinggal di hati kita. Ketika masalah datang di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, anak-anak muda, ketika engkau galau, belum dapat pasangan juga udah umur sicap. Tuhan mana? Saya udah melayani Tuhan loh, saya udah habis-habisan sama Tuhan loh, mana? Ngalamin gak sih? Berdoa yuk, Tuhan akan pulihkan kita. Kecewa pertama tuh, nih kita cek. Kita masih ada gak nih? Kita berjalan. Yang kedua, lanjut. Yang kedua, terhalang pandangan. Di ayat berapa? 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mereka. Jadi mereka berjalan, mereka gak sadar ada Yesus berjalan bersama mereka. Padahal mereka udah dengar, mereka tahu suara Yesus lah. Saya kalau bayangin gini loh, di ayat ini. Mereka murid yang dengar sering Yesus berkhotbah. Menyaksikan keajaiban dan mujizat Tuhan semua. Tapi di sini ada hal yang ditutupin. Ini saya pikir, apa sih? Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Dia bingung nih, kok ada orang yang nanya nih. Lu gak tahu, hello. Lu gak tahu nih lagi ada kejadian lagi, kalau istilah sekarang nih lagi viral. Tuhan Yesus yang luar biasa itu disalibkan loh. Lu gak dengar itu. Dia nanya sama Tuhan Yesus nih, padahal ini Tuhan Yesus, cuman mata mereka ditutupin, terhalang. Dan seorang dari mereka berkata ayat 18, Klopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari kebelakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret, dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ya, itu dia. Pertama, kita berjalan mungkin gak bersama dengan Tuhan. Yang kedua,
mungkin nih mata kita, mata rohani kita tertutup. Apa itu mata rohani? Apa itu pandangan terhalang? Kesombongan kita mungkin, kita nggak mau diatur. Keangkuhan kita mungkin, kita merasa lebih hebat dari yang lain. Iri hati mungkin, karena kita merasa, kok dia dipakai sih, bukan saya lebih tepat loh, saya lebih jago loh, saya lebih orang yang sesuai dengan menurut saya lebih tepat, bukan dia. Menurut saya, pelayanan saya lebih luar biasa, saya udah habis-habisan sama Tuhan. Kok hidup saya gak diberkatin sih? Tertutup tuh, kecewa mungkin, ya pasti kecewa. Kenapa? Tuhan gak nolong nih. Jadi kita melihat sesuatu tuh salah mungkin ya. Jadi gini loh, saya pikir gini, kadang-kadang kalau orang yang kecewa, pandangannya tuh pasti kecewa. Dia lihat orang yang menurut dia yang menurut dia benar, tapi dia selalu ada nilai salah aja. Kenapa? Matanya udah istilahnya rabun negatif, istilahnya bahasanya. Dia pikir pokoknya itu orang kalau dia gak suka sama tuh orang, ngomong apapun tuh orang, walaupun dia benar gak salah pun tetap salah aja bagi dia. Punya teman gak kayak gitu? Ya, mungkin kita itu, saya ngomong mungkin saya juga. Pokoknya saya lihat, kayaknya ada, dia gak cocok deh di situ. Atau jangan dia deh, atau saya ganti deh. Nah itu, kebanyakan kita tuh cek kecewa kita. Pertama mungkin kita gak berjalan sama Tuhan. Berjalan, tapi kita gak bersama Tuhan. Yang kedua, mata kita ketutup nih, mata rohani kita. Karena kesombongan kita, berasa kita gak perlu diatur Tuhan. Yang ketiga, lanjut. Mendengar, tahu, tapi tidak ngalamin. Ini banyak banget nih. Mendengar, halo, kita gampang banget nih. Mendengar firman Tuhan sering gak? Sering banget ya. Hari Minggu ada ibadah pasti di sini mendengar firman Tuhan. Saya yakinkan ya kita nggak pegang HP dulu ya, please. Waktu firman Tuhan disampaikan, dengar firman Tuhan seminggu sekali. Setiap hari mungkin ada renungan yang Pak Gem sampaikan, atau kita punya waktu saat teduh, atau saat ini kita udah mendengar, kita tahu kok Tuhan Yesus. Cuman kita ngalamin Tuhan nggak? Itu yang membuat kita tuh sering banyak teorinya kata orang-orang dunia ya. Lu ngomong teori, lu mau bisa dah. Prakteknya mana? Lu bilang disiplin, mana nih disiplin lo? Banyak kayak seperti itu tuh. Jadi kita lebih paham teori, lebih paham. Seolah-olah kita lebih ngerti, kita lebih rohani. Tapi prakteknya kosong, kita gak jadi berkat. Di luar mungkin kita jadi bersandungan. 1 bulan yang lalu, saya punya customer. Saya nggak tahu saya yakin dia tahu saya nama Daniel pas dipikir Kristen. Dia ngomong di telepon, Pak Daniel, saya punya teman, saya kecewa banget. Dia cerita setelah kita ngomong-ngomong kerjaan, dia ngomong gini, saya kecewa dengan satu orang. Pak Daniel tahu kan namanya, saya tahu kebetulan saya tahu orang itu juga customer saya. Dan orang itu selama dengan saya hubungannya baik-baik aja. Utang sih iya, tapi dia bayar. Cukup lama sih. Dan itu saya mesti kejar, saya follow up terus utangnya. Itu saya pokoknya. Nah dia cerita, Pak Daniel, jangan ya hubungan dengan dia lagi. Loh kenapa Pak? So far sih sama saya sih oke-oke aja Pak. No, saya sudah banyak ditipu. Berapa puluh juta Pak Daniel mau tahu? Disebutlah angka-angkanya. Bapak tahu nggak dia Pak? Pengerja loh Pak. Khotbah loh Pak di gereja, disebutin gerejanya lagi. Dan saya tahu tuh gereja gede. Saya bilang, oh terus saya pahit kerjasama dengan orang Kristen. Ngeri ya kalimat ini ya. Ngeri banget kalau kita yang cukup paham lah ya namanya bisnis mungkin biasa aja. Tapi kita yang sudah melayanin kerja masih dunia sekuler kayak saya. Berat banget. Kenapa? Benderanya berat nih. Ada salib yang mesti kita pikul tiap hari. Dan ini contohnya. Dia udah melayani Pak Daniel. Dia udah khotbah kok di mana-mana. Saya cek, oh ya memang ada dia khotbah di YouTube. Kita ada gampang yang ngecek orang ya. Dan jadi batu sandungan. Dia dengar firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Tapi dia bilang, Bapak baik lagi lah. Itu mungkin personal wajah-wajah. Enggak, saya gak mau lagi masuk Kristen. Saya gak mau lagi punya agama. Banyak gak kayak gitu? Banyak banget sekarang anak-anak muda mungkin di sini. Yang berapa bulan lalu saya kasih tahu bahwa banyak anak muda udah ngambil
Kristen lagi, udah nggak milih gereja lagi sekali, udah nggak menarik. Mereka pikir, gue tahu Tuhan, gue tahu Yesus, sudah ya cukup. Lu nggak usah ajarin gue untuk gue masuk gereja, untuk gue setia. Anak-anak muda, itu PR kita orang tua nih. Termasuk kita yang punya anak-anak muda yang umur 20, 15 tahun. Jadi pelaku firman itu nggak gampang. Saya tahu yang bicara pun sama. Karena kita melakukan hal-hal yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan kita. Dan itu berat banget. Tapi percaya Tuhan berikan kekuatan sama kita. Cek lagi yuk, nomor 4. Mendengar tahu tapi tidak mengalaminya. Mari minta mengalami Tuhan. Lanjut. Nanti yang sebut ya ini. 3 poin aja sih tadi saya ngomong. Nah ini poin yang decision maker terakhir nih. Saya nggak panjang-panjang karena ada kesaksian nanti. Pagi ini tema yang saya sampaikan cuma satu. Kecewa. Di tengah kita mungkin saat ini kita punya kecewa dengan siapapun saat ini. Entah dengan gereja kita, dengan pasangan kita, anak-anak kecewa dengan orang tuamu. Orang tua kecewa dengan anakmu. Mungkin kebalikan sekarang ini. Suami kecewa dengan istri. Pak Daniel, kok boleh saya tukar tambah dengan istri saya, boleh gak? Enggak lah ya. Nggak bisa lagi. Berjalan bersama ngarungin namanya biduk pernikahan. Istilahnya itu kita mengarungin perjalanan hidup pernikahan. Pasti ada namanya ombak. Pasti ada waktunya naik, pasti ada waktunya turun. Tapi jangan lupa ikutkan Tuhan yuk di dalam rumah tanggamu. Libatkan Tuhan dalam masalahmu. Ikutkan Tuhan di dalam setiap aspek hidupmu. Sehingga engkau gak sendiri. Daniel gak sendiri, kita gak sendiri. Kenapa? Ada Tuhan bersama kita. Masalahnya kita gak ngalamin. Tuhan tuh gak tinggal di hati kita. Tuhan cuma singgah di hati kita. Kapan dia datang, kita undang. Kapan kita gak mau datang, kita usir Tuhan. Melalui apa? Sikap kita. Wah, lagi happy, lagi semuanya diberkati. Lupa Tuhan, ke gereja jarang. Enggak lah, saya lihat di sini muka-muka yang setia, tetaplah setia sama Tuhan. Dan saat ini kita cek, ada nggak 3 poin yang tadi itu kita saat ini ngalamin. Saya berjalan tapi nggak bersama Tuhan. Mungkin ada 1. Yang kedua, banyak kesombongan. Saya melihat orang-orang, saya gampang menghakimi orang. Pokoknya segala sesuatu tuh salah aja. Cek diri kita saat ini. Yang ketiga, yang tadi itu sudah dengar firman Tuhan tiap minggu. Tahu firman Tuhan. Kita gak ngalamin Tuhan. Minta, pasti saya percaya kalau disuruh kesaksian nih Bapak Ibu di sini. Banyak banget kesaksian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Pertolongan Tuhan benar. Masalahnya kita mau menjadi berkat bagi orang lain gak? Ketika kita ditolong Tuhan, kita tolong orang lain gak? Kita peduli gak sama orang lain? Kalau enggak, kita egois loh. Kita Kristen-Kristen yang cuek loh. Sedikit saya cerita, saya RT. Dan kemarin saya terpilih lagi, nama saya Daniel Amran MRT. Masih RT, bukan ya. Maksud saya gini, ternyata ketika saya jadi RT, saya menikmatin, awal-awalnya saya gak menikmatin jadi RT. Kenapa? Curhatnya enggak masuk di akal. Adalah ayam tetangga lepas. Pak Daniel, Pak RT, itu ayam tetangga berak di rumah saya tuh. Kita ngurusin tuh, kawan. Nah saya pikir-pikir, satu yang saya lihat kunci jadi RT. Kerendahan hati untuk melayanin. Gaji RT berapa sih? Istri saya tahu, kadang-kadang ketawa. Kita makan baksonya bakmi Gajah Mada kayaknya cuma 2 mangkok habis tuh. Itu gajinya RT tuh. Tahu kan gaji RT? Tapi RT Tangerang ya. Kalau Jakarta mungkin lebih gede. Nah saya kebetulan masuk daerah Tangerang dan saat ini saya akan menjabat 5 tahun lagi jadi RT. Tapi satu hal saya menikmatin. Pertama enggak enjoy. Cuma saya ingat, saya harus jadi berkat ya. Saya sudah banyak diberkati Tuhan nih. Saya mesti jadi berkat. Enggak usah jauh-jauh deh. Saya bisa dilihat di situ. Saya bisa belajar anak-anak Tuhan yang punya gereja di dekat situ, yang cuek apa enggak saya bisa lihat. Bukan saya menghakimin. Dan saya enggak mau itu. Yuk, yang tinggal di komplek, pedulilah kiri kananmu. Lihatlah kiri kananmu. Mungkin mereka lagi sakit, mungkin mereka butuh pertolongan. Kita jadi anak Tuhan tuh bukan eksklusif lah ya. Saya yakin enggak lah. Kita juga saya tahu di sini orangnya sangat gampang memberi dan menjadikan itu lifestyle-mu, gaya memberi, memberkati. Engkau diberkati, berkati orang lain.
Dikotomi ya, amin ya. Sip kok. Oke, yang ini poin yang kita ambil langkah-langkahnya. 3 poin. Kita tahu kita kecewa karena gak ada yang tadi, 3 poin itu. Mau langkahnya apa sih? 1 doang kok. Mau 1 sebenarnya ini. 3 ya, sorry. Buang kecewa. Buang kecewa itu di ayat mana? Kita baca di sini Efesus 4. Oh ya, baca. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Ayat 31. Ini nih. Segala kepahitan. Punya kepahitan hari ini. Kegeraman, punya kegeraman, kemarahan, suka gampang marah, pertikaian, musuhan melulu, fitnah, gampang ngomongin orang, hendaklah dibuang, hendaklah perintah, hendaklah dibuang dari antara kamu, di antara kita nih. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah, nah ini nih asik banget nih firman. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Anak Tuhan ramah, peduli. Kasih pun jadi berkat bagi orang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampunin. Ini poin banget nih, saling ngampunin. Apapun dosa salah orang, yuk ngampunin yuk. Ketika engkau susah ngampunin, lihat salib Yesus. Kalau mau komplain, dia yang lebih banyak komplain ke kita. Apa? Dia nggak berdosa, tapi dia tebus kita. Dia melihat kita banyak dosa, dia ngampunin loh. Nah kita yang punya dosa mungkin 100, oke lah anggap, wah Daniel hitungan dosa saya banyak loh. Oke. Sebesar kasih Tuhan enggak? Dia ngampunin kita. Kenapa kita susah sih ngampunin orang? Kenapa sih? Karena kita sombong, ego kita, gengsi kita. Menganggap saya enggak salah Neil. Dia dong yang harus berubah. Istri saya dong mesti berubah. Suami saya dong mesti berubah. Anak-anak saya dong mesti berubah. Enggak lah. Mulai dari kita. Yuk. Nah itu butuh, kata RT tadi tuh. Butuh kerendahan hati kata Pak RT. Ya, try. Kita pasti bisa. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pertama, buang dosa udah. Buang kecewa, sorry. Buang kecewa. Kalau memang saat ini masih ada kecewa, cepat buang. Perintah kok. Kalau engkau nggak buang dosa, buang kecewamu, itu akan bawa dirimu setiap hari kecewa. Dan engkau akan banyak mengecewakan orang. Buktiin deh. Saya dapat kalimat ini, saya nggak tahu dari hamba Tuhan mana, dia bilang, ketika engkau menghidupi kecewamu, engkau akan membagikan kecewamu bagi orang lain. Dan itu engkau hidup menjadi orang yang mengecewakan. Ngeri ya. Engkau akan hidup menjadi orang yang mengecewakan. Wow. Berarti dampaknya gede banget. Mulai hari ini, putuskan buang kecewamu. Yang kedua langkahnya, Yohanes 15 ayat 4, ini ayat favorit mungkin kita tahu semua. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang kedua, mau menang bersama Tuhan, buang kecewa. Yang kedua, tinggal sesuai dengan tema hari ini. Putuskan, tinggal, buka hatimu. Tuhan, bertahtalah dalam hatiku, hidupku milikmu. Ini gak gampang. Ini istilahnya, retorik banget Neil. Ya, awalnya mungkin retorik, cuma seperti ngomong biasa, tapi ketika engkau ngalamin, buka hatimu, itu kuasa Tuhan luar biasa bekerja sama kamu. Ya, ingat kemarin yang Sabtu yang ngalamin lawatan bahasa roh segala itu, saya lihat di sini sayang banget nih, banyak yang nggak datang, sayang banget. Itu PPW kemarin kalau sempat bukalah YouTube-nya, itu pembicaranya menyatakan bahwa doa itu powerful, anak-anak Tuhan tuh mesti setia habis-habisan untuk berdoa. Kalau kita anak Tuhan nggak peduli keluarga kita, nggak pernah berdoa gereja kita, nggak pernah berdoa bangsa kita, siapa lagi? Keren, lihat dari YouTube. Yang ketiga, sikap dewasa ini pilihan. Buang kecewa, tinggal, biar Tuhan tinggal dalam hatimu. Yang ketiga, dewasa. Kenapa saya ngomong dewasa ini penting? Ternyata umur nggak jadi orang tuh dewasa loh. Bener nggak sih? Bener gak? Diam kan? Susah kan kita ngomong. Karena kita memang kayak masih anak kecil. Kalau dia apa-apain, buktinya nih. Si Paulus ngomong nih. 1 Korintus 13, 14. 1 Korintus 13 ayat 11 sampai 12. Kata Minar, Daniel ngomongin lambat-lambat. Oke. Ketika aku kanak-kanak.
Ya, ketika aku kanak-kanak, nih yang baby-babynya rohani ini. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak, wajar. Karena dia masih kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak, wajar karena masih kanak-kanak. Sekarang nih, sesudah aku menjadi dewasa, gede nih, secara fisik, secara umur, aku meninggalkan sifat kanak-kanakku. Kanak-kanak itu. 12. Kadang sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang sama-sama, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Kedewasaan di dalam Kristen, di dalam Tuhan penting. Mungkin saat ini kita masih koreksi diri, kita ditegur, ngambek. Dikritik, nggak terima banget dong. Apalagi yang membuat kita tuh, lu gak perlu ngatur-ngatur gue lah. Gue lebih senior, umur gue lebih tua. Lu gak perlu atur-atur gue. Come on. Mungkin kita ngalamin tuh di mana? Di komsel, gesekan-gesekan gitu. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Banyak ya, suami merasa istri itu di bawah suruhan. Jadi apa-apa suami istri gak perlu dilibatin lah ngambil keputusan. Ada gak sih di sini ya? Cek. Istri lebih banyak ngambil keputusan. Apapun itu tanya mami. Apapun itu mami maunya apa ikutin aja. Sehingga bapak-bapak di sini nih nggak berfungsi. Sorry kate. Kita banyak cukup berkata suami hanya kerja memberikan nafkah. Enggak cukup begitu. Lihat istrimu, mungkin di rumah dia lebih capek daripada kita. Kita cuek, kita ongkang pulang kantor, ongkang kaki santai bro. Yang penting istri aman semua, nggak bisa begitu lagi. Firman Tuhan juga ngatain kan, ngomong kan, ngatain ya tuh pada tegang. Jadi saya pikir hormati istrimu. Yuk teguran juga mungkin bagi yang istri-istri yang terlalu dominan, libatkan yuk. Kita punya grup keluarga. Jadi kalau ada apa-apa kita berempat itu walaupun terpisah, misalnya kayak sekarang mereka ada retret, kita selalu komunikasi. Komunikasi keluarga penting nih. Mungkin selama ini kita susah ngobrol sama anak-anak kita. Mungkin mereka jauh, ada ya di sini yang di Amerika atau ada ini. Gunakan tuh namanya medsos. Wah, Kotomi lagi nanti yang ngomong. Medsos itu berguna untuk apa? Minimal nih, kita komunikasi secara simpel di WA, entah nanti di TikTok atau apalah intinya. Tapi tetap jangan putus hubungan keluarga. Hubungan dalam komunikasi dengan keluarga. Kenapa? Komunikasi itu penting. Gara-gara komunikasi kita banyak salah paham. Benar? Gara-gara komunikasi gak nyambung, banyak tersinggung. Gara-gara komunikasi kita gak merasa, kayaknya gak sesuai deh. Gak seperti itu yang maksud gua deh. Banyak kan yang maju mundur dalam segala hal lah. Ya kan banyak hal yang kita gak siap. Yuk, buang kecewa. Buka hatimu, biar Tuhan tinggal di hatimu. Yang ketiga, dewasa. Dewasa dalam artian bukan umur, tapi karaktermu dibentuk setiap hari. 3 aja poinnya. Ambil sikap pagi ini, ambil keputusan, punya kecewa, buang. Bukan, Pak Daniel buangnya nanti ya. Sekarang saya masih gak siap nih. Pak Daniel buangnya boleh gak? Saya pikir-pikir dulu. Udah gak bisa, kalau engkau mau di jamaah Tuhan, totalilah. Ikut Tuhan total. Tuhan memberi kita total sebuah hidupnya. Semuanya sampai di kayu salib itu untuk kita total. Kita masih tawar-tawar loh sama Tuhan loh. Kita masih mikir-mikir loh ketika melayani Tuhan. Kita masih gak siap loh ketika kita sibuk diminta melayani. Kita masih gak siap loh menjadi orang tua karena kita gak mau belajar. Banyak ya, ternyata kecewa ini membuat kita pikir kayaknya penyakit ini gak ada sih. Cek pagi ini hati kita. Entah engkau kecewa secara rohani, entah kau kecewa dengan keluargamu, entah siapapun itu, entah kecewa dengan gereja ini. Gak ada satu-satunya cara, cuma satu kok. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, Tuhan pulihkan, iman berjalan bersama Tuhan. Amin. Tegang ya, saya juga tegang ngomong di sini, kan ada kotomi. Intinya gini lah. Firman Tuhan hari ini keputusan cuma satu. Engkau tinggal atau engkau cuma lihat, biarkan Tuhan itu cuma singgah, datang dan pergi.
Kalau engkau mau Tuhan tinggal, engkau siap dibentuk. Engkau siap menjadi orang yang dewasa, yang engkau siap menjadi orang-orang yang dikecewakan mungkin besok-besoknya. Tapi ingat, Tuhan tuh beri kekuatan sama kita. Next, mungkin menutup. Oh, ini kata-kata quote dari seorang RT. Orang yang memahami orang lain itu cerdas. Orang yang memahami dirinya sendiri itu bijaksana. Ini RT yang ngomong nih, RT Gria Permata. Ya, buka di TikTok, nama saya ada di situ. Nah ini saya ngomong. Ya, intinya yuk bijaksana lah. Kita udah punya pengetahuan yang luar biasa. Kita udah tahu membedakan yang benar yang salah. Yuk cerdas yuk, milih-milih masalah, pilah-pilah masalah yuk. Kemudian lihat itu, bijaksana lah menilainya. Apapun itu, yang anak sekolah, kalian mau ambil jurusan apa, yuk libatin orang tuamu, lihat kondisinya. Saya selalu ngomong gitu ke anak-anak, kalau lu mau jurusan ini, lihat kondisinya ada, lihat passionnya di mana. Itu penting. Kok nyambung ke situ ya? Oke, terakhir. Nah ini saya dapat 3 hari yang lalu di TikTok. Saya bilang, saya mau share ini nih. Ini kelihatan nggak ya? Oke, saya geser dikit. Yang baju hitam itu mungkin gambaran hamba Tuhan. Pemimpin kita, gembala kita. Mungkin itu secara nggak langsung Tuhan kita. Tuhan Yesus. Ini nih, 4 orang ini mungkin wakil-wakil kita yang ada. Mungkin, saya ngomong kata-kata mungkin ya. Pertama, gue udah membeli perpuluhan. Gue datang ke gereja, gue dapat apa? Gue mesti dilayanin dong. Perpuluhan gue paling gede loh. Yang kedua, wih lagunya enak tuh. Doni luar biasa tuh mimpin pujian tuh. Khotbahnya ngena banget. Nih ingat ya, khotbahnya ngena banget itu. Ngena ketika engkau ditegur atau ngena cukup yang penting gue senangin aja dah. Yang penting gue keluar, gue gak berubah. Kalau engkau bilang khotbah itu kena, engkau akan berubah. Amin. Yang ketiga, fasilitasnya keren loh, AC lengkap. Tempatnya nyaman seperti ini. Yang ketiga nih karakter. Nah ini nih yang anak-anak muda sekarang. Pokoknya ibadah ceklik, kayak kemarin ya. Posting, yang penting gue ke gereja kelihatan dong. Tinggal pilih, apakah kita nggak ada di sini? Saya berharap nggak ada di sini. Kita datang ke sini karena kita rindu Tuhan, kita menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan Bapak ini, gembala ini, pemimpin ini, menjadi berkat gak sama kita saat ini? Gembala kita jadi berkat gak? Kita hargai dan hormati gak? Tuhan Yesus, kita hormatin gak? Kita takut akan Tuhan gak dalam setiap langkah kita? Ketika kita jatuh dosa, kita bangkit gak? Minta ampun gak? Jangan jadikan Tuhan kita tukang, customer kata Kotomi. Nanti dia bisa detailin, customer. Kita maunya customer tuh pasti tahu lah karakternya, mau dilain, pokoknya semua the best. Harga pun sampai the best. Cuma kita lupa nih, kita bukan customer Pak, Bu, teman-temanku. Kita ini anak-anak Tuhan yang sakit, yang perlu datang ke gereja, perlu obat, perlu kesembuhan, perlu kelepasan, perlu kekuatan dari Tuhan. Kita datang ke sini, kita dikuatkan, dipulihkan, ketika keluar, kita jadi berkat. Udah, itu aja, kita doa. Yuk kita doa yuk. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk semua firman-Mu. Biarlah kami dikuatkan pagi ini Tuhan, yaitu kami yang punya hati yang kecewa saat ini, kami mau lepas. Kami punya kepahitan, kami mau lepas Tuhan. Kami punya dendam, sakit hati, iri hati, apapun itu Tuhan, kami mau lepas. Pagi ini kami sampaikan kepada-Mu Tuhan, bahwa kami ambil keputusan, kami mau diubah Tuhan. Kami mau dibentuk Tuhan. Dan Engkau bertahta di hati kami seumur hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi, kami iring Tuhan. Apapun yang terjadi, kami ikut Tuhan. Karena kami tahu Allah kami hebat, Allah kami kuasa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sempurnakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau ngalamin Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap diubah Tuhan. Kami siap dibentuk Tuhan. Dan kami siap untuk melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.
Semua diberkati Tuhan? Ya, itu aja cukup. Tadi kan terakhir kita ya tadi ke Daniel ya, sampaikan kan ya. Di firman Tuhan itu cukup buat kita. Jadi kita sepenuhnya ikutilah apa kata firman Tuhan. Ada amin semuanya? Haleluya. Semua diberkati ya bagi kemuliaan Tuhan ya. Oke, nanti setelah ini kita akan ada kesaksian dari teman kita terkasih yaitu Bapak Tommy Wong yang sudah bersedia ya hadir di tempat ini. Tapi sebelumnya saya mau mengundang setiap dari kita untuk kita kolektor terlebih dahulu, memberikan persembahan terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Semua karena kebaikan, kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan yang berlimpah bagi kehidupan kami. Biarlah sepenuhnya Tuhan saat ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan sepenuhnya bagi pekerjaan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagiku, Semua siap untuk diberkati Tuhan dengan kesaksian yang luar biasa? Amin, haleluya. Saya undang dengan hormat Bapak Tommy Wong. Thank you Doni. Untung saya bukan wanita ataupun singa ya, bisa bikin tegang Pak RT ya. Ya kan? Karena kan dulu Daniel itu kan masuk ke lubang singa, bener ya? Baca Alkitab yakin ya masuknya ke lubang singa ya. Dan lucunya tadi katanya saya yang pria begini bisa bikin tegang pria. Ya kan? Daniel tadi bilang kan, ada kok Tommy nih bikin saya tegang. Saya mikir, saya pria loh, untung gak wanita gitu ya. Oke, teman-teman, kalau misalnya yang pengen mengulik siapa sih yang bicara di depan ini, kalian di zaman sekarang yang teknologinya sudah keren banget, Anda tinggal buka YouTube, search saja Tommy Wong. Saya tidak akan membawa cerita masa lalu, karena buat saya segala sesuatu itu harus move on. Kalau bicara move on langsung beberapa yang muda-muda agak gitu ya kan ya. Kita harus mempersiapkan diri menyambut masa depan. AI sudah di depan mata. Saya rasa sebagian di sini tahu AI. Medsos juga luar biasa, ya kan? Jadi kalau kita terus membawa cerita lama, membawa masa lalu, itu apakah akan bertumbuh? Jawabannya bertumbuh kalau kita beriman. Sayangnya seringkali di zaman sekarang ini, kata-kata iman itu sudah goyah. Nah kalau ada orang yang nanya, kok Tommy,
Gimana caranya bisa sampai beres? Puluhan M itu bisa beres? Jawabannya cuma satu, saya kasih tahu. Ini di sini siapa yang mau tahu? Siapa tahu Anda mengalami ataupun mungkin saudara temannya ada yang mengalami ingin terlepas dari hutang piutang, pengen kembali lagi on track, pengen disegarkan oleh Tuhan, tahu caranya untuk bisa lepas dari hutang puluhan M, ada yang mau tahu caranya? Enggak apa-apa, Anda kalau nggak punya hutang mungkin punya teman yang berhutang sama kamu, nanti kasih tahu sama dia gitu loh. Ada yang mau? Oke, beberapa ya, oke. Bersyukur kalau yang lain tidak mengalami masalah ini. Jawabannya cuma satu, ikhlas. Oke, jawabannya ikhlas. Nah, kalian bisa tonton di situ semua dan saya kalau lihat Pak Anwar, ya terima kasih Pak Anwar sudah betul-betul ikhlas melayani di tempat ini. Ada juga Pak Andi, ya saya respect Pak Andi, ya sudah melayani di tempat ini. Saya pikir di tempat ini bukan tentang kita saja, tapi ada Pak Jimmy di belakang, ya kan? Ada Ibu Yuliana di belakang, ya kita bisa contoh mereka-mereka ini seperti Pak Anwar yang setia di dalam melayani Tuhan. Kalau ditanya tadi apa boleh nggak tukar tambah? Jawabannya justru sebagai pedagang handphone dan aksesoris, sampai hari ini saya udah 20 tahun lebih di dunia handphone aksesoris. Kalau Anda datang ke Purinda Mall, Anda bisa ke lantai 1, Anda bisa ketemu Kotomi di situ. Boleh nggak tukar tambah? Jawabannya kalau buat saya pedagang adalah boleh. Tapi tunggu dulu, ada term and conditionnya, ada syarat dan ketentuannya. Ya kan? Tukar dengan keikhlasan. Tukar dengan kekuatan kita, tukar dengan kesabaran kita. Tambahkannya apa? Tambahkannya iman. Kalau hari ini kita pengen supaya hidup kita bisa berubah, mungkin ini udah ya, slide-nya cukup lah ya, jangan baca hutang ya, kebanyakan baca hutang nanti kepalanya pusing semuanya ya. Sudah slide-nya, lihat fokus ke Kotomi aja, intinya adalah saya hadir di sini semua karena kemuliaan Tuhan. Kalau kisah saya yakin banyak sekali Tuhan pakai cara hidup saya untuk memberkati. Beberapa orang di dalam TikTok masuk di tempat saya, mereka tanya sama saya solusinya, dan ternyata apa yang saya lalui yang begitu berat prosesnya, yang membuat saya kalau Musa angkat tangan itu dia minta peperangan itu dimenangkan, saya tiru. Dan saya juga berdoa di dalam bisnis, saya seperti itu, saya berdoa di depan toko-toko kompetitor saya, Pak Anwar. Jadi kalau saya ketemu sama kompetitor nih, saingannya saya akan malam-malam berdoa gitu ya Pak Immanuel, dengan percaya gitu ya, Tuhan jadikanlah ini menjadi tempatku gitu. Wah sedemikian imannya gitu ya. Tapi apa mau kata? Kalau ditanya apakah itu terjadi? Jawabannya Pak Alexi terjadi. Kalau kata-kata kita sekuat itu, berarti doa kita akan lebih kuat lagi. Kata-kata kita kepada manusia itu bisa jadi benih yang akan bertumbuh. Sekarang saya tanya sama teman-teman di sini ya, siapa yang bisa jawab nanti boleh ambil Bluetooth ke Mall Puri Indah lantai 1 nomor 144 Bravo. Ya namanya Victorindo, temuin Kotomi. Kalau yang bisa jawab, dalam satu apel ada berapa biji? Ayo, yang tahu aja boleh angkat tangan. Dalam satu apel ada berapa biji? Biji apel. Ini yang mungkin ada kayak pikirannya, ada pikiran somai, mie alyong, menjelang jam-jam siang gini ya, jam rawan, itu sebentar. Ini nih ada kesempatan nih, dapat Bluetooth nih, headset, ya kan? Dalam satu butir apel, oke, yang di belakang, ya berapa? Oh iya banyak memang, bener. Ya betul, itulah hebatnya para wanita, ya kan? Jumlah, betul banyak. Berapa jumlahnya? Hah? 4, terus? 8, terus? Ya oke lah, ya. Kalau secara data kurang lebih ada sekitar belasan, 17 sampai 18. Satu apel itu punya biji yang segitu. Tapi sekarang pertanyaannya, ada nggak yang tahu dalam satu biji apel ada berapa buah apel?
dalam satu, nah ini ada yang jawab, dalam satu biji apel ada berapa buah apel? Hah? Lagi-lagi jawabannya banyak. Berapa? Bisa tebak nggak? Oke, betul Pak Anwar benar. Dari bibit jadi pohon apel. Ya, betul. Berapa? Ada yang bisa? Dalam satu biji, kalau menurut data, itu bisa menghasilkan pohon apel yang memberikan 10.700 buah apel. Betapa berkuasanya Tuhan kita. Manusia bilang lapar, tapi kenyataannya di dalam satu biji apel aja, ini saking manusianya terlalu serakah saja. Kita itu gak bakal kelaparan, tapi kita selalu menghabiskan sumber daya alam, menyia-nyiakan berkat Tuhan. Bahkan sampai dirancang bikin sesuatu yang tanpa biji. Kalau padahal buah tanpa biji, apa yang mau dihasilkan berikutnya? Nah itulah yang terjadi di dalam keadaan kita saat ini. Gereja-gereja mengalami krisis, di mana tidak ada pertumbuhan yang berikutnya. Yang ada senior, seperti Pak Andi saya salut, tetapi mau kata apa? The next-nya, next generasinya gak ada. Kemana mereka? Ada di dalam tabel tadi. Ada yang mungkin karena tren sosial media, kalau saya nggak ke gereja ini, saya nggak dapat war ticket, ya. Ke gereja mereka pakai war ticket loh, untung loh kalau ini yang datang telat masih dibukain pintu ya. Mereka bisa nggak dapat masuk loh Pak, kalau di gereja tertentu. Mereka berperang untuk mendapatkan tiket, bayangin coba. Ya kan? Kalau dipikir-pikir lagi dalam perjalanan hidup, kita itu melihat ya, ngomongan kita ini menjadi poin paling penting ya teman-teman. Mungkin nanti satu saat kalau saya hadir lagi di tempat ini, membawakan secara full, Anda bisa mendapatkan. Tapi 30 menit saya ini saya pengen ada sesuatu yang berharga di tempat ini bisa saya bagikan. Kalau hari ini, biji apel ini, Koko bisa katakan sebagai gini loh. Seperti gosip, seperti isu, seperti omongan kita. Kalau kamu lagi kesusahan, kamu ngomong sama seseorang. Katakanlah saya kalau ngomong sama Pak Alexi masih mending didoain sama dia. Tapi kadang-kadang kita ngomong sama orang yang salah. Bener ya? Pernah gak di sini kepahitan? Curhat, hal yang kita sedih, kita berharap mungkin Pak RT bisa bantu, malah Pak RT gosipin satu kecamatan. Amsyong gak? Amsyong. Bener kan? Kalau kita curhat pada orang yang salah, hasilnya salah. Biji apel itu kalau ditanam di tempat yang tanah yang salah, dia juga nggak tumbuh pohon apel. Masalahnya sekarang, kita itu curhatnya di sosial media. Karena kita udah nggak bisa percaya orang. Lupa kalau di sosial media itu yang lihat lebih banyak. Naburnya udah jelas di tempat yang salah. Kalau kamu susah, kalau kamu punya hutang, kamu punya beban, kamu dikecewakan manusia, curhatnya sama Tuhan. Bukan curhat sama orang. Curhat sama orang tambah berat situasinya. Karena manusia itu mengecewakan. Masuk akal? Siapa di sini? Kayaknya banyak yang tiba-tiba gini, kepahitan ini, wajah-wajah kepahitan gitu ya. Ya kan? Jadi mulai hari ini poin pentingnya nih. Kalau kamu mau curhat sesuatu yang berkaitan dengan hutangmu, kesusahanmu, ini cara kamu bangkit, Koko bisa kasih tahu tipsnya ya. Curhatlah pada Tuhan. Kalau kata-kata kamu nih, ya, nih sederhananya nih. Kalau kamu ngomong sama orang yang bisa berpotensi salah nih, katakanlah saya cerita sama bapak ini, terus bapak ini dia cerita lagi sama temennya, ditambahin bumbunya, ditambahin cabenya lah, ditambahin garamnya lah, akhirnya yang Pak Anwar ini jadi menjauh dari saya, ya kan? Yang ada apakah saya punya kesempatan dapat rezeki lagi? Dapat nggak? Kayak tadi, Pak Daniel diteleponin, Daniel lu jangan urusan sama dia lagi dah, biarpun dia orang gereja, tapi dia tipu saya. Nah itu kan buah-buahnya yang sudah mulai tumbuh tuh. Kalau ngomongan kita yang pertama, ya tentang hal yang negatif, disampaikan kepada orang yang dia sebarinnya negatif, kira-kira apa buah yang bisa kita dapat? Nggak ada. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, curhatlah pada Tuhan. Kalau kamu punya air mata, kamu punya kesusahan, worship leader seperti Doni. Oke, itu juga butuh didoakan. Pak Gembala mengecewakan, juga butuh didoakan.
Seluruh di ruangan ini, pemain musik, bahkan mereka para penari pun perlu didoakan oleh kita. Masalahnya kita sering kecewa karena kita nggak berdoa buat gereja. Kita berdoa cuma minta cuan. Tuhan berkatilah hari ini apa yang bisa menjadi makananku, ya kan? Besok makan siapa? Bukan makan apa ya? Besok makan siapa gitu ya kan? Doanya udah mulai menyimpang. Nah kalau misalnya sekarang, Kotomi, berikanlah satu kesaksian. Apa sebenarnya pesan yang Kotomi pengen sampaikan dalam 30 menit ini? Saya cuma mau bilang satu. Teman-teman yang di belakang khususnya, kalau kalian bisa dengar suara saya dengan baik, boleh lambai dong? Boleh lambaikan tangan sebentar? Baik. Oke, terima kasih buat semuanya. Anda diberkati, oke? Seluruh ruangan ini diberkati, kenapa? Karena orang yang sedang berbicara di depan kalian, bukan bahas masa lalunya. Saya bahas sesuatu yang baru saja terjadi. Mobil listrik saya, mobil mini kecil yang waktu itu di Indonesia belum banyak mobil listrik, saya tahu ya. Saya rasa kalian juga tahu, bentuknya mungkin lucu gitu ya. Saya tertarik dan saya beli dari ex-KTT. Jadi katanya itu adalah ex-Perdana Menteri Prancis. Oke. Nggak ada kaitan dengan Prancis yang baru-baru ini ya. Intinya adalah saya di Outer Ring Road, Jakarta Barat, tahu kan ya putaran di bawah Puri Mansion? Ya, itu kan harus ada belokan tuh. Ya. Keluar dari tol. Oke. Saya diem di tempat karena lampu merah hari Jumat. Biasa di Jumat kalau jam 11 siang, jam 12 siang ada apa? Ada suara apa? Ada suara teman-teman kita yang lagi, ya oke. Saya lihat lampu merahnya, saya taat peraturan dong, saya berhenti kan. Keluar tol, di pinggiran depan Puri Mansion saya berhenti. Saya lihat lampu merah, oke lah. Tiba-tiba ada teriakan dari belakang. Woi. Saya kaget, ada apa gitu ya. Saya nggak tahu nih Pak Lexi. Tiba-tiba dari belakang saya, mobil CR-V Honda itu langsung dari sebelah kiri saya, lagi lampu merah nih, dia lewatin saya. Oke, teman-teman yang di belakang simak nih ya. Dia lewatin saya kaget dalam hati saya, lagi lampu merah kenapa kayak begini caranya? Ya kan? Begitu dia turun, dia berhenti depan, artinya persimpangan itu kan ada motor lewat, pokoknya itu bukan pertigaan lagi, perempatan tempatnya ya. Dia berhenti, Pak Immanuel, orang keluar teriak-teriak, woi gitu. Saya pikir ada apa gitu loh ya kan. Tiba-tiba kan biasa saya lihat kanan kiri dong, saya lihat spion tengah. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Truk tronton gandeng 2 besar sekali dari belakang itu dengan klakson yang gitu ya. Kayak model Fast and Furious. Ini saya cerita sampai merinding ya. Itu dia hantem hajar saya. Habis semuanya. Saya seperti kayak sejenak kayak masuk ke dunia fantasi Pak. Komedi, bukan komedi putar, yang apa kora-kora ya. Mobil saya itu kan mobil mini listrik. Kayak ngayun sebentar gitu, lalu bom gitu. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Sekian waktu saya lost moment. Tapi teman-teman tahu apa yang terjadi? Kalau bukan karena kuasa Tuhan, kalau bukan karena Tuhan ingin pakai saya menyampaikan. Hari ini bukan tentang Pak Calvin yang rendah hati mengundang saya datang ke sini. Bukan tentang Pak Immanuel, bukan tentang Pak Daniel. Tapi saya yakin di sini terjadi kebangkitan, di sini terjadi penguatan iman Tuhan. Di sini teman-teman mulai saling peduli. Kalau saya sesayang itu, saya peduli terhadap Pak Anwar, saya masih bisa ingat, berarti nanti setiap kita pulang dari sini, jangan pulang tanpa senyuman. Nanti saya kasih tahu tentang senyuman. Itu setelah saya sadar, saya baru tahu, mobil saya, mobil list, kalau dihantam dengan begitu kuat, truk tronton kayak gitu, harusnya meledak. Meledak nggak? Kalau meledak orangnya nggak di sini nih, ya kan? Berarti ada kuasa tangan Tuhan menjaga, betul? Pak Alexi tahu, di depan saya itu motor-motor semua lagi berjajar lampu merah. Kalau mobil saya suruk juga, kira-kira mereka selamat enggak? Mobil sekecil itu, semini itu, bisa menukik rem, dia menukik, menahan truk tronton itu,
Sehingga mobil tronton itu tidak menyeruduk semuanya motor-motor yang di depan. Kebayang nggak kalau tronton itu dia seruduk semuanya? Berapa korban jiwa yang meninggal? Dan atas berkat Tuhan. Sekali lagi, biar jadi berkat buat semuanya, bukan cuma yang angkat tangan. Tak satu pun luka terjadi pada tubuh saya, padahal besi dari belakang itu menembus sampai ke depan. Besi, Pak. Itu besi yang untuk bagian dia punya, kan itu mobil kecil ya. Jadi dia bengkok gitu ya. Stasisnya itu maju ke depan, pecah kaca semua. Kalau besi itu menembus dada saya gimana? Saya nggak di sini loh teman-teman. Berarti kalau Tuhan tidak menyerah sama saya, Tuhan tidak putus asa sama saya, Tuhan sayang sama saya, maka Tuhan juga sayang sama kalian. Ada yang Tuhan mau pakai hidup saya untuk memberkati kalian. Itu kesaksian saya. Dan secara simpel saya mau kasih tahu sama teman-teman. Orang yang teriak-teriak tadi ternyata adalah polisi. Yang teriak-teriak tadi adalah polisi, jadi dia melanggar lalu lintas juga sih sebenarnya ya. Dia melanggar lampu merah dong, orang lagi lampu merah. Tapi polisi itu bilang selama di tol dia sudah lihat mobil ini berbahaya. Dan mobil ini ternyata dia langsung tangkep si supirnya, supir truknya dia tangkep Pak Daniel ya. Dan ternyata si supirnya itu memang mengonsumsi miras dicampur dengan nggak boleh ngomong sponsor, campur dengan minuman penambah stamina. Oke. Yang tadi barusan pengen nyambung kalimat saya jangan, ini masuk rekaman, oke. Gereja belum disponsorin sama merek, ya. Nanti kapan-kapan saya ajarin caranya supaya bisa di-endorse sama merek ya. Tapi intinya adalah dia campur, jadi dia dalam kondisi fly, high. Dan dia terbukti salah, dan dia akhirnya masuk penjara. Tapi di bulan 12, saya kejadian di bulan 10, di bulan 12, saya bilang sama pihak kepolisian, orang ini punya anak yang akan segera lahir, ya kan? Saya bilang dibebaskan. Polisinya nanya, kenapa? Saya bilang, Tuhan Yesus hadir sebagai juru selamat. Tuhan mau kita damai. Hari ini biarlah kembali ada kedamaian di tempat ini, lahir di dalam setiap hati kita, bahwa Tuhan tidak hanya lahir di Desember, Tuhan tidak hanya lahir di Natal, tapi Tuhan lahir di hati kita setiap kali kita mau membuka hati. Mungkin selama ini kita sudah mengalami kepahitan. Kok kayaknya pelayan ini sombong, kok kayaknya gembala mengecewakan, kok kayaknya petugas untuk nyambut tangan, jabatnya seenak-enaknya. Ataupun mungkin jemaat mengecewakan. Ini waktunya kita untuk melakukan satu hal saja. Teman-teman mau hidupnya diberkati? Ingin selalu terlindungi? Kalian tahu nggak? Kalau misalnya sekarang ada Doni nggak ya? Doni di sini ada. Doni mana ya Doni? Oke, oh Doni di situ. Pak Anwar ya, semua ya. Saya dapat satu kalimat yang bagus banget buat hidup saya. Pak Calvin, biar jadi berkat buat Pak Calvin ya. Ternyata kita ini semua cuma pegawainya Tuhan. Tuhanlah bosnya kita. Kalau hari ini teman-teman boleh datang ke tempat ini, boleh berbakti di tempat ini, boleh pelayanan, kita itu digaji sama Tuhan. Kita itu dikasih kesempatan sama Tuhan Pak Alexi. Kita itu enggak terima gaji dari manusia, kita itu terima gaji dari Tuhan. Gaji Tuhan itu seperti apa Kotomi? Kasih lihat saya, besi tadi, kalau tembus ke badan saya, katakanlah saya tidak, istilahnya tidak bye-bye pun, pasti menimbulkan kecacatan, benar? Benar? Berarti saya sudah digaji Tuhan itu lebih daripada yang digaji manusia. Benar? Dalam hidup kita banyak hal-hal yang indah yang kita remehkan. Banyak hal-hal yang di luar kemampuan kita keluhkan. Padahal Bapa di surga cuma mau kita bersujud dan berdoa dan curhat sama Dia. Seberapa dekat kita sama Tuhan, itulah doanya kita. Tuhan itu hanya sejauh doa, Tuhan itu adalah sedekat doa. Kalau memang ada hal yang mengecewakan, ada hal yang melukai batinmu, biarlah disembuhkan melalui doa perkataanmu.
Kalau tadi satu ngomongan aja bisa jadi gosip yang berantakan di luar, maka kata-kata yang kita ucapkan dalam doa itu akan menge-shape, membentuk kita untuk memperkuat iman. Jadi kalau kata-kata kita ucapin kepada manusia itu akan membentuk keadaan. Tetapi kalau kata-kata yang kita ucapin kepada Tuhan itu membentuk iman. Jadi biasakan teman-teman mulai dari sini, begitu pulang, biar ini jadi berkat buat kalian. Kalau Tuhan bisa sayang sama Kotomi, aku juga yakin Tuhan yang sama sayang sama kalian. Tuhan selamatkan aku berterima kasih kepada Tuhan, maka aku juga percaya. Sebenarnya dalam hidup kita ini, Tuhan itu bukan memberikan siapa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberikan siapa yang kita butuhkan. Orang jahat pun, orang yang mengecewakan pun, itu sebenarnya adalah barbel yang membentuk otot-otot kekuatan iman kita. Kamu gak bisa punya tubuh yang indah kalau kamu gak pernah berhadapan dengan barbel yang sejelek itu, yang berat-beratin keadaan, yang membebani lu, nih orang ngeselin gua banget nih gitu ya kan. Tapi kalau kamu mampu menghadapi perlahan-perlahan, setiap hari, lama-lama yang ada kekuatan otot kita bertumbuh, bener? Nah sama, kalau kamu di-shape keadaan sekarang ini, pegawai menjengkelkan, pegawai mengkhianati, partner bisnis mengecewakan, banyak keadaan yang melukai batin. Jangan-jangan itu adalah barbel-barbel kehidupan yang perlu kamu angkat, yang perlu kamu lewati, dan itu akan menge-shape, membentuk kembali iman kamu kepada Tuhan. Orang yang hadir dalam hidupmu mengecewakanmu, bisa jadi adalah cara Tuhan menguji kesetiaanmu. Banyak yang tarik nafas ya tiba-tiba ya. Koko ngomong gampang, ini mantan urusannya, gitu kan ya. Orang yang mengecewakanmu seringkali Tuhan pakai untuk menguatkan imanmu pada dia. Menguatkan ketekunanmu, menguatkan kembali dirimu, seberapa tebal imanmu pada dia. Dan tentunya sudah 30 menit ya. Next kalau ada kesempatan saya diundang kembali ke hadir di sini, saya akan memberitakan lagi apa kabar sukacita yang Tuhan ingin sampaikan kepada teman-teman. Namun sekarang sampai di bagian akhir. Saya minta kesepakatan semua nih. Boleh enggak kalau menurut kalian kesaksian ini memberkati, boleh enggak berdiri sebentar? Yang merasa diberkati aja ya dari kesaksian ini. Oke, thank you semuanya, sudah berdiri semua. Terus sekarang, Kotomi minta satu hal saja yang mungkin selama ini agak sulit dilakukan dan terlupakan dilakukan karena kita begini sebagai tukang handphone aksesoris ya. Di Maung Purinda lantai 1 nomor 144 Bravo, nomor rekening 428-190-8868. Pak Lexi ketawa ya. Kita itu kebanyakan kalau masuk lift atau masuk ke gereja itu begini. Oke? Padahal ya ini bahaya sekali buat tengkuk kita loh. Coba sekarang saya minta tolong satu aja sama kalian, ini untuk kebaikan rezeki kalian. Kalau masuk ke lift, ketemu sapam, ketemu siapapun hari ini, kita ketemu di luar, ketemu siapapun, belajar untuk satu hal saja. Kok saya belum bisa public speaking, belum bisa sepinter Koko ngomongnya. Kotomi kebetulan ngajar gitu ya untuk public speaking. Tapi saya minta satu hal saja. Coba lihat ke arah kanan, semuanya lihat ke arah kanan. Kanan ya, masih aman ya, ngerti kanan ya. Gak apa-apa kalau wanita, karena wanita pasang lampu sen kiri dia beloknya ke kanan, gak apa-apa. Oke, lihat ke kanan dulu, dah ya. Coba lihat di kananmu kalau ada orang kasih dia senyuman. Senyum aja, senyum aja. Senyum. Tenang, gak diminta tuh ya. Oke. Iya, gak apa-apa. Lihat tembok juga gak apa-apa. Senyum-senyum sendiri itu juga penting sekali-sekali. Ya kan? Oke, sekarang lihat ke kiri. Lihat ke kiri. Ya, semoga setelah senyum ini, senyum itu kan rezeki ya. Coba lihat ke kiri, lihat orang di sebelah kiri senyum juga. Senyum aja. Tenang, Kotomi gak minta salaman. Aduh kasihan Bapak yang Bapak pojok ini langsung dia ketok-ketok tembok ya Pak ya. Gak enak ya Pak ya keadaannya. Oke, cukup. Oke, terima kasih buat semuanya. Boleh duduk kembali. Kotomi mau kasih tahu. Ada yang tepuk tangan. Kenapa? Udah jarang senyum? Sering-sering senyum supaya wajahnya itu gak kaku. Ya, kalau nanti penyakit yang S itu kalau datang susah senyum gitu ya. Apa artinya senyum?
Dan ini kiranya menjadi doa berkat buat teman-teman semua. Senyum itu adalah smile. Kemarin saya bicara sama Pak Calvin, ya, senyum. Senyum itu adalah smile. Smile itu terdiri dari 5 huruf. S, M, I, L, E. Dan kita orang Kristen percaya yang namanya mujizat. Oke? Mujizat itu namanya miracle. Senyum itu adalah apa? Ada yang tahu? Miracle in life every day. Kalau kamu senyum, kamu akan melihat mujizat Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Kamu tidak kehilangan Tuhan. Orang yang di depanmu itu adalah ciptaannya Dia. Hargailah orang-orang di depanmu, peduli sama mereka. Pak Andi itu adalah ciptaan Tuhan. Saya menghargai Pak Andi, saya menghargai Pak Anwar, saya menghargai Pak Jimmy, saya menghargai Bu Yuliana, saya menghargai Pak Lexi. Saya belajar, bahkan sampai Loretta, kalau saat ini dia di atas dia dengar, saya menghargai semuanya. Karena dalam hidup ini saya tahu, AI lebih sempurna daripada manusia. Tapi AI tidak pernah bisa memberikan rasa peduli di dalam hidup mereka. Seperti kata Pak RT hari ini. Kalian punya dendam pribadi sama Pak RT ya. Ya kalau kayaknya curhat sama Pak RT sih kayaknya aman lah ya. Ya boleh ya. Ya dia nanganin ya karena memang udah cakupannya dia gitu ya. Tapi tuker tambah yang tadi Pak RT sampaikan adalah berani. Kalau Tuhan menukar nyawanya di atas salib untuk menebus dosa kita, maka kita juga berani mulai hari ini menukar semua hal yang kecewa dengan keikhlasan kita. Kita bilang, Tuhan, aku berdoa untuk orang-orang yang mengecewakanku. Aku berdoa untuk orang-orang yang menyakiti aku. Aku berdoa untuk keadaan yang tidak kunjung usai, air mata tiap hari bangun. Aku berdoa untuk penyakit yang tak kunjung sembuh. Aku berdoa padamu Tuhan. Aku memohon pertolongan padamu. Hanyalah Engkau Bapa yang mengerti air mataku. Dan tambahkanlah iman. Karena di dalam iman ada pengharapan. Dan pengharapan itu berawal dari kasih yang kita mulai taburkan. Ingat untuk setiap kali kalian menghadapi kepahitan, kalian ingat pesan Kotomi untuk tersenyum pada setiap orang yang di depanmu. Karena bisa jadi itulah mukjizat yang Tuhan sedang siapkan dalam hidupmu. Terima kasih Kotomi Wong. Kalau kalian bilang Kotomi di zaman sekarang seperti kata Pak RT, ya motivator, mentor dan sebagainya kan semua harus berbayar mahal. Ada harga yang harus bayarkan. Iya, saya bisa katakan iya. Penjual ludah, iya. Tapi ingat, ludah mereka kadang-kadang ada yang ludah burung walet. Jadi memang harus kita bayar harga. Kamu tidak bisa menjual barang yang berharga kalau kamu tidak membayar harga. Benar ya? Benar? Jadi kalau kita mau belajar ilmu yang berharga, untuk jualan barang yang berharga, kita juga harus membayar harga. Sama seperti Tuhan menebus kita, dia juga bayar harganya di atas kayu salib. Tapi apakah sekarang, kalau kondisi saya sulit, tolong jangan cuma ngomong, seperti kata Pak RT tadi. Mana buktinya? Jangan cuma teori. Nanti malam kalian bisa lihat saya pukul 18 di TikTok Live. Saya membagikan caranya bukan cari duit, tapi cetak duit. Pak Calvin termasuk salah satu yang walaupun dia sudah pengusaha sukses, walaupun sudah mau umur 60, dia tetap setia di dalam saya punya live. Saya nggak tahu juga nih sahabat saya ngapain ya, padahal dia udah cetak banyak duit juga. Tapi dia sepertinya ingin terus belajar untuk memperkuat iman dia, belajar untuk tahu caranya. Karena kadang-kadang dalam hidup ini, bukan Tuhan gak memberkati kita, kita lupa tersenyum pada orang yang di depan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Daniel lagi jadinya, ingat ya Doni ya. Doni, ada satu lagu yang bagus ya, kita boleh doain buat teman-teman ya. Lagu itu saya ingatnya adalah walaupun masalahku masih ada, tetap percaya.
Yuk kita berdiri yuk. Pun masalahku masih ada, tetap percaya kau tanahmu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Teman-teman di semua di sini, saya mendoakan kalian semua bisa melewati semua musim kehidupan. Dan ketika kalian menghadapi masalah, ingat ayat yang sudah memberkati hidup Kotomi. Ayat itu adalah Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kotomi Wong untuk kesaksiannya pada siang hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kami dari GBI Sungai Yordan ingin menyambut apakah ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita di siang hari ini, bisa diminta kesediaan sebentar untuk mengangkat tangan. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Oh iya, betul. Oke, kami mengajak jemaat Tuhan untuk minggu depan, mari ajak teman-temannya, saudara, keluarga untuk bisa ikut hadir bersama dalam ibadah kita. Baik, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan pengumuman ibadah untuk minggu ini. Oh, tidak ada, oke. Kalau gitu saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya kasih salam dulu kiri kanan, depan belakang. Kita nyanyikan lagu ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan
Amin. Tuhan Yesus berkati, selamat siang, selamat hari Minggu.